Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesempatan kepada kita semua sehingga kita semua bisa belajar ilmu yang mana ilmu ini luas sekali, maka sedikit kita pelajari insya Allah akan bermanfaat bagi umat. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana di akhir kelak kita nanti syafaatnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di kesempatan malam berbahagia ini kita akan membahas materi leher kram atau kaku, kemudian dilanjutkan dengan bahu. Sebelum itu tak lupa yang kami hormati Ketua Yayasan Wirya Sehat Istana Ikatan Sosial Tabib Nusantara Al-Ustadz Burhanuddin Mojokerto, kemudian pemateri pada malam hari ini yaitu Ibu Eni Setiawati Jember, dan para trainer yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan tak lupa pula yang kami banggakan para peserta pelatihan bekam ahli utama. Dan tak terasa ini sudah bulan Maret dan bulan April selesai. Nah, jadi materinya itu kita double-doublekan supaya target bulan April sudah selesai. Tinggal uji kompetensi tulis dan uji kompetensi praktek. Nah, setelah itu barulah dianggap alumni ahli utama. Insya Allah jadi ahli semuanya. Amin. Untuk mempersingkat kegiatan kita pada malam hari ini, langsung saja waktu dan jaringan sepenuhnya kami berikan kepada pemateri yaitu Ibu Eni asal dari Jember. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum Bu Eni. Ya, sambil menunggu Bu Eni masuk kembali. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami leher kram atau kaku atau menangani pasien leher kram atau kaku. Pak Farid mungkin. Kok suaranya tidak kedengaran ya Pak Farid? Ya, bagus. Nah, ini Bang jelas ini suaranya. Ya. Mungkin sebelum itu mau tanya Pak, kram itu apa ya? Tengeng itu bukan? Tidak ya? Ya, tengeng itu termasuk. Oh, iya. Pernah ya?
Kemarin ya pernah tapi titiknya ngarang Pak. Yang ini yang bau sama yang ini apa? Katifen ya, belakang dua Dain. ini. Dain. Alah dain, alah dain. Ah, Aduh. tapi langsung plong. Ya, plong udah enggak begitu seperti yang sebelumnya. Alhamdulillah. Tapi berpaling kiri kanan udah nyaman. Udah agak ringan katanya. Alhamdulillah. Tapi ya itu titiknya ya apa? Ya itu yang tiga kahil sama apa? Bau sama lakdain itu. Oh, ya, Itu satu. berarti titik usus besar juga diambil ya? Yang ini Usus besar. belum Belum diambil. belum. Mungkin masih kurang. Saya belum tahu itu tadi. Tapi udah lumayan bisa mengurangi itu. Udah mengurangi, udah agak ringan katanya yang ini bekam. Alhamdulillah. Berarti ada lebih dari satu pasiennya. Baru menemui satu Pak, teman Ya. nih. Teman. Mari, pengen ya kita tak bekame ya. Iya. Berarti ngepati sama teorinya ya. Iya. Malam ini ya. Baru dialami kemarin malah. Iya. Assalamualaikum Bu Eni. Sudah Mas Khalid. Nah, Gambarnya balik. kok enggak kelihatan ini? Mana ini Bu Eni? Ya, gambarnya enggak kelihatan nih Bu Eni. Ini baru kelihatan. Sip. Gangguan sinyal ya. Suaranya Kak jelas. Kalau ini jelas Bu. Kita dengar suaranya. Ya. Oke, sip. Ya Mas, sudah. Waktu dan jaringan kami persilakan kepada Ibu Eni Setiawati Jember dengan segala hormat dipersilakan. Suaranya masih mute. Sambil menunggu
perbaikan dari Bu Eni. Mungkin Pak Nuri. Pak Nuri, Assalamualaikum Pak Nuri. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Masih makan ya? Nyemil. Oh, ngambil saja. Nyemil mendengarkan materi. Ya. Pernah mengalami atau mengalami leher kaku atau kram, Pak Nuri? Kalau leher kaku beberapa kali nangani juga, tapi kebanyakan karena ini bukan murni leher kaku, tapi karena apa itu hipertensi, larinya ke leher. Untuk beberapa pasien ada keluarnya ke leher kaku, setelah dicek ternyata hipertensi gitu. Iya. Cuman untuk penanganannya menyeluruh semua. Oh, menyeluruh. Tidak hanya ini tapi menyeluruh. Iya. Juga pernah ini ke bahu ya, apa itu? Bahu ketara apa itu? Ya mungkin tengeng ya, yang arah ke bahu, sisi bahu. Ya. Itu pakai ini apa namanya? Kok rapet di samping bahu, saya rapetkan, saya melingkar gini. Di satu sisi bahu yang sakit sama di katifen, akhir katifen itu aja. Nggak pernah kayak gitu. Tapi kalau plong ya, saya juga ngalami sendiri juga pernah, juga tak bukan di situ, alhamdulillah plong. Alhamdulillah. Memang kalau titik bakunya memang belum tahu, cuma kira-kira dulu mungkin di sini gitu aja. Iya. Karena awalnya saya sudah pernah ngalami, agar dicoba ke pasien, begitu ada Mas Tama, mungkin bisa ini, karena saya juga nyari juga waktu sini sakit, cari sini, wah mungkin minta bareng mungkin, nah ketemu sini. Ketemu sendiri titiknya malah. Alhamdulillah. Iya. Itu. Assalamualaikum Bu Eni. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih putus-putus ya? Putus-putus suaranya. Sinyalnya mungkin ya. Berarti nangani pasien leher kaku itu sering Pak Nuri? Berapa kali kan di sini kasusnya kan memang banyak ke ininya, bukan perawatan tapi banyak ke masalah sakit. Kasus ya. Nah, ini tadi kan juga kasus juga kan sebenarnya kan. Ternyata ya. Tidak hanya kebas, sampai ke punggung, kaku, seluruh badan. Berarti bukan kebasnya, berarti seluruh badan kelihatannya. Jadi awalnya tadi dikebas, alhamdulillah lancar tadi. Ini kebanyakan. Berarti satu pasien itu nangani berapa menit itu berarti? 2 jam lebih tadi. Karena tadi menyampaikan kalau badannya kaku itu setelah kakinya selesai tadi, ini juga kaku di sini. Wah, berarti semua yang mungkin kolesterolnya tinggi kelihatannya. Jadi saya naikkan semua. Kahel tak ambil belakangan gitu aja. Lumayan. Saya ada kasus ini, Ustaz. Gimana? Ada kasus hipertensi.
atasnya 140, bawahnya 100, tapi detak jantungnya lemah, punya 70. Diambil agak banyakkan, sedikit pusing. Tapi tekanan darahnya tidak turun. Untuk yang 140 turun cuma 138 itu berapa setelah diambil, padahal sudah diambil titik kahel dan ini Atifen, Alkaden, turunnya dikit. Kurang tahu ini apa ada problem yang lain, mungkin pernah kayak gitu. Cuma ya memang untuk kakunya yang lain udah berkurang ya, cuma untuk tekanan darahnya kok masih tinggi gitu loh. Biasanya kan kalau udah diambil titik belakang biasanya langsung turun. Apa diambil jarum kan langsung turun, padahal kalau biasanya hipertensi umum. Itu tensinya setelah bekam. Sebelum bekam, setelah bekam coba tensi lagi. Setelah bekam berapa menit? Langsung setelah bekam langsung. Apa mungkin menunggu berapa menit lagi ya? Ya, harus paling tidak 30 menit setelah bekam, setelah dibekam. Ya karena penasaran aja. Ambil langsung di UMU aja, Pak Nuri. Kalau tensi tinggi, detak jantung lemah, takut ambil banyak langsung. Sudah bisa, Mas? Oh, Sudah bisa. Nah, nanti lagi kita lanjut ya. Bapak Ibu ya, ya Pak. Nah, kita langsung ke pemateri kepada Bu Eni Setiawati Jember. Dengan segala hormat, waktu dan jaringan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam acara pelatihan bekam Gria Sehat Istana. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Terima kasih kepada tentang leher kram atau kaku. Langsung pembahasan. Yang pertama pengertian, yang kedua mengenali kondisi, yang ketiga penanganan pertama, yang keempat titik bekam. Leher kram atau kaku itu bagaimana? Tentu Bapak-bapak atau Ibu sekalian pernah mengalami leher kram atau kayunya gitu. Penyebab paling umum leher kaku adalah ketegangan otot atau keselio di bagian leher. Mengenali kondisi leher kaku atau kram, yang pertama cedera otot atau ligamen, misalnya sering membunyikan leher, retak-retak gitu ya. Yang kedua, sering membawa beban yang berat dan tidak seimbang, misalnya tas ransel yang berisi banyak barang, yang janggal dan tidak nyaman atau bantal terlalu banyak. Yang keempat, postur tubuh atau posisi tubuh yang buruk, misalnya ketika duduk di meja dalam waktu yang lama atau sering
membungkuk. Yang kelima, mengalami stres atau kecemasan yang berlebihan. Kalau di istilahnya itu bahasa Jawa itu tengengnya, kaku. Biasanya orang itu menyalahkan bantal kalau sedang tidur. Penanganan pertama. Penanganan pertama pada leher kaku atau kram. Gunakan satu bantal saat tidur. Posisikan kepala agar tidak tertekuk dan terlalu tinggi ketika tidur. Pastikan posisi kepala bagian tubuh lain tetap sejajar ketika berbaring. Jadi jangan sampai kepala kita itu lebih tinggi atau lebih rendah dari badan kita. Jadi usahakan posisinya itu sejajar dengan badan. Berikan kompres dingin pada leher yang kaku dengan kain yang dibungkus es atau direndam air dingin selama sekitar 15 hingga 20 menit. Nah, ini juga bisa mengatasi insya Allah dengan mengompres leher dengan air es atau air dingin. Gerakan leher secara perlahan-lahan dan hindari kebiasaan menggeretakkan leher. Biasanya kita itu nggak sengaja kalau sudah nggak enak keretek gitu ya. Enak tapi kalau salah bisa ototnya itu keselio. Lakukan pijatan lembut di leher dan bahu untuk membuat otot lebih rileks. Nah, ini biasanya kalau keluhan di leher itu saya itu orangnya saya suruh baring, terus saya pijit dari bawah. Jadi tangan saya itu ke bawah, di bawah leher itu dipijit-pijit. Nah, itu membuat otot lebih rileks. Yang berikutnya titik bekam ya, langsung pada titik bekam. Untuk mengatasi kram leher, titik bekamnya itu ada di 1 kahil, al-ahdain, katifen, dan titik keluh. Mungkin sampai di sini ada yang bertanya sebelum kita lanjut ke titik bekam. Silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan. Mau tanya dengan silakan Pak Farid. Misalkan kepada kasus leher kaku itu kan, misalkan baru kemarin itu kailnya diambil, terus pasien mengalami leher kaku pada minggu ketiga, itu apakah kahil juga diambil lagi? Biasanya itu apakah karena tensi ya Pak Farid? Kalau leher kaku itu kadang-kadang itu karena hipertensi atau karena kolesterol, itu bisa diambil lagi itu untuk kahilnya. Bisa ditambah al-ahdain. Maksud saya untuk kahil itu kan mungkin kalau tidak keliru pengambilannya kan paling cepat 3 bulan atau tidak terlalu sering itu. Misalkan jarak antara pengambilan yang minggu kemarin sama yang tengeng pada saat kasus tengengnya itu terpaut 2 minggu atau 3 minggu, itu diambil lagi nggak apa ya Bu? Tidak apa-apa Pak,
itu sama seperti kemarin itu, mungkin seminggu yang lalu itu leher saya itu sempat kaku. Itu karena kolesterol tinggi. Itu 2 hari sekali saya bekam. Enggak apa-apa. Di titik yang sama enggak apa-apa juga. Atau mungkin karena leher saya sudah sering saya bekam. Jadi kebal. 2 hari sekali saya bekam. Jadi sehari jeda sehari, besoknya saya bekam lagi. Kaku, sakit karena kolesterol tinggi. Jadi leher kaku itu bisa disebabkan karena hipertensi atau kolesterol tinggi. Itu bisa juga. Itu bisa diambil, pokok masih sakit itu bisa diambil lagi sudah. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Umu Fauzan mungkin mau tanya? Itu kalau bekam biasanya keluar di leher. Kalau sudah kaku itu biasanya menghitam. Nah, itu bisa dipantik. Kita bisa ambil di dekatnya telinga sini juga bisa. Kalau sudah leher kaku atau kram itu biasanya nyampe ke sini, ke belakang leher juga sampai ke bahu ya. Nah, itu alkahil, terus katifen, terus biasanya itu di ini pangkal leher sini, Mas. Itu saya ambil juga. Biasanya kalau darahnya banyak itu bisa diulang lagi. Mungkin ada pertanyaan, Pak Nuri? Sekarang belum. Umu Fauzan? Ini mau tanya Bu. Nggih. Itu kan ini bagian bahu, ada pasien yang bagian bahu itu sampai ke lehernya itu kaku, terus enggak bisa ngangkat tangan, itu kira-kira dibekam dari bahu sampai ke dari leher sampai ke bahu boleh? Ya, boleh. Boleh. Mana yang dirasa itu yang dibekam. Mana yang terasa sakit itu yang dibekam. Iya, soalnya nih pasiennya kan setelah dibekam, kan sebelumnya sakit ya, sakit tangannya itu kesemutan, dibekam. Nah, 2 harinya itu katanya tangannya enggak bisa angkat. Ini bahu, bagian bahunya kalau mau diangkat ke atas dia cuman sampai sejajar bahu aja, enggak bisa melewati kepala tangannya Terus itu kalau kayak gitu ya dibekam lagi enggak apa-apa ya? Ya, enggak apa-apa. Itu nanti dibekam di pangkal leher ya, di atas ini, terus di belakang, di depan, terus di belakang. Itu nanti insya Allah bisa diangkat tangannya. Biar bekamnya itu baru selesai cuman maksudnya baru berselang belum ada 1 minggu, didobel aja bisa ya Bu ya? Nggih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
itu yang sakit itu sampai leher sini ya, ya Om. Iya, Ya. Ya dari di sini leher, tadi. dari leher sampai ke persendian itu bahu. Iya. Jadi ngangkat tangannya itu berat dia. Iya. Susah. Itu bisa diambil diadain, terus di pangkal leher, terus di pangkal lengan ini, pangkal lengan atas, terus depan, belakang. Di situ insya Allah. Meskipun belum 1 minggu enggak apa-apa dibekam. Oh iya. Mungkin di situ masih banyak darah kotornya. Ya, insya Allah nanti dibilang lagi ke pasiennya. Terima kasih, Bu. Nggih, sami-sami. Oh, ada satu lagi nih, Bu. Ya. Itu ada pasien, keluhannya kan tangannya kesemutan. Iya. Terus dibekam bagian telapak tangannya. Iya. Waktu di kop, padahal kopnya itu enggak terlalu kuat, cuman pelan aja. Waktu di kop, dia kok rasanya sakit, kayak apa ya? Koneknya itu sakitnya tuh ke lutut. Jadi sakitnya tuh di telapak tangan kerasa kayak tapi di bagian lututnya juga kerasa sakit. Nanti kalau kopnya dilepas enggak sakit. Nanti di kop lagi sakit lagi. Itu kenapa ya, Bu ya? Masa sampai ke situ. Mas Khalid bisa menjelaskan. Biasanya kalau di telapak tangan itu kerasa ketarik sampai ke jari-jari. Jadi enggak sampai ke lutut biasanya. Tapi ini pasiennya dia hari itu langsung ngomong kok lututnya yang sakit. Nah, dilepas kopnya kan, hilang dia. Terus kayak apa saraf atau gimana kayak gitu. Langsung connect. Apa dari sarafnya atau gimana ya, Bu ya? Kalau apa sini di kop terasa sakit, terus apa lututnya terasa sakit, itu nanti setelah dari sini, terus lututnya yang diambil. Kalau apa mungkin Mas Khalid mau menambah? Saya belum pernah menangani kasus demikian. Tapi kalau apa namanya telapak tangan itu kan menggambarkan keluhan penyakit. Kalau apa namanya, karena telapak tangan ini kan merupakan ujung-ujung saraf dari tubuh, termasuk telapak kaki juga demikian. Kemudian kaitannya dengan lutut, bisa jadi ada indikasi asam urat atau pengapuran di lututnya. Maka bisa diambil di tangan. Kalau yang terasa sakitnya di lutut, langsung barengan lututnya juga diambil. Gitu. Mungkin yang lain, Ustadz Burhan atau Bu Sukma? Dibekam di telapak tangan yang sakit. Ya, yang sakit lututnya. Kalau itu saya belum pernah sih, tapi kan di telapak itu ujung saraf ya, ujung pusat saraf. Mungkin memang ada ada kaitannya. Ada yang itu loh, maksudnya ada saraf yang tersumbat. Nyambung di lutut. Nah itu mesti ini.
Berarti Iya, dibekam di telapak, terus di lututnya sekalian ya. Iya, solusinya begitu. Karena di telapak tangan, di telapak kaki itu kan mesti semua saraf kan ada kaitannya ke situ. Memang. Itu biasanya yang ahli pijat itu yang ngerti itu. Sarafnya. Aku belum pernah soalnya. Ustaz Burhan Kayak mungkin. yang sakit gigi itu bisa di Iya, punggung saya tangan. juga belum pernah. Itu kan berarti sarafnya di situ. Ya solusinya begitu. Habis dibekam di tangan, yang sakit di mana? Ya itu dibekam. Misalnya yang sakit di lutut, ya lututnya setelah itu dibekam. Nanti setelah itu dicoba lagi, dikop saja yang telapak tangannya dikop. Gimana? Masih sakit nggak? Kalau masih sakit, bekam lagi. Misalnya diulangi lagi 2 atau 3 kali. Kasih keluar banyak darah yang di lututnya. Sampai hilang rasa sakitnya. Mungkin itu solusinya. Pak Burhan, coba. Kalau sakit lutut, ya seperti itu. Pak, biasanya saya ambilnya dari belakang dulu, baru depan. Nanti kita lihat perkembangannya. Kalau saya tuntaskan 1 kali itu, biasanya saya alami loh. Mungkin entah panjenengan sedoyo. Ada kontraksi pada lutut yang kita bekam. Mungkin pada waktu itu saya menanganinya orang yang kurus, sehingga lebih selesai sakitnya itu loh. Mungkin seketika itu terasa lebih ringan. Tapi mungkin yang saya takutkan itu kurusnya tadi loh. Kalau orang gemuk belum pernah. Tuh. Kalau kurus berarti ketarik semua ya saraf-sarafnya. Kakinya sakit gitu. Jadi ya sudah, kita lihat dulu perkembangannya. Seperti itu. Ya, Fauzan, gimana sudah jelas? Ya, nanti dicoba lagi insya Allah. Iya. Tapi tidak semua kasus seperti itu kan, Fauzan ya. Iya, Tidak semua orang seperti itu kan. Nah, enggak. itu berarti hanya orang-orang khusus yang mempunyai masalah seperti itu. Jadi sebetulnya Kayaknya sarafnya mungkin ya yang masalah dia mungkin. Iya. Soalnya biasanya dia itu dibekam di telapak tangan, enggak ada rasa kayak gitu. Nah, pas kemarin katanya tangannya kan sakit, dibekam lagi lah, tiba-tiba kerasa kayak begitu. Udah 3 kali kok dibekam, alhamdulillah enggak apa-apa. Baru kemarin aja waktu sebelum puasa lah. Terus lututnya dibekam juga enggak? Iya, dibekam juga. Terus perkembangan gimana reaksinya? Jadi reaksinya ya itu, jadi kopnya dua-dua aja, kop di telapak tangan, kop di yang rasa sakit di kop semua aja sama bersamaan. Nanti kalau ketemu lagi dicoba lagi masih enggak kayak gitu. Tapi terus perkembangannya sekarang gimana? Enggak, kalau dilepas kopnya itu ya dia normal. Enggak terasa sakit, iya. Enggak terasa sarafnya sakit. berarti Nanti sarafnya itu. Kayaknya sarafnya itu. Sudah enggak apa-apa. Insya Allah enggak apa-apa lah. Mungkin reaksi dari tarikan di telapak yaitu terus ke lutut. Kalau dilepas
enggak sakit gitu ya. Enggak sakit ya. Kalau dilepas enak dia. Katanya ini kalau pas di kop itu nanti beberapa enggak langsung. Jadi pas di kop itu enggak langsung ini, nanti dia menjalar dari telapak tangan dia naik ke bahu dulu. Nah, bahu hilang, dia langsung kok turun ke kaki. Kayak gitu. Telapak tangannya pas di tengah atau agak ke ibu jari, atau kan biasa telapak tangan kita ngambilnya ada yang pas di tengah, ada yang di dekat ibu jari. Pas di tengah. Oh, pas di tengah. Kan orangnya gemuk, jadi pas di tengah itu. Tapi mungkin itulah maksudnya. Jadi kan enak diambil tuh orang gemuk itu tangannya. Agak lebar, jadi di tengah pas itu enak diambil. Bersamaan lebih efektif, Umi. Telapak dan punggungnya. Telapak dan punggung bersamaan. Nanti kalau telapak kaki, kalau di bekam bagian telapak kaki itu fungsinya untuk apa yang di telapak kaki? Biasanya untuk diabetes, terus lambung itu bisa, terus gangguan di telapak kaki misalnya kadang nyeri, asam urat, kolesterol. Pokoknya yang ada keluhan di telapak kaki ambil di telapak kaki kalau perlu. Kalau enggak perlu ya enggak usah. Pokoknya yang di ujung-ujung pusat saraf yang di telapak-telapak itu sebenarnya kalau enggak penting seharusnya enggak usah. Karena dia itu loh. Sarafnya itu kan semua nyalurnya ke situ juga. Nanti insya Allah dilihat perkembangannya lagi nanti. Alhamdulillah. ya. Gimana, ada lagi yang perlu ditanyakan? Oke, Pak Nuri mungkin mau tanya. Monggo, Pak Nuri. Yang untuk titik keluh ini berarti yang sakit tadi ya, kan dari titik yang tertera kan kahil, katifain, al-kadain sama titik keluh. Titik keluh tadi yang umpama problemnya di bahu, yang di bahu tadi, atau mungkin seumpama problemnya bikin Kan bajumu. semuanya yang masalah hipertensi, berarti ya titik hipertensi itu kayak gitu ya maksudnya, Ustadz. Ya, betul Pak Nuri. Ya. Betul sekali. Jadi titik keluh itu ini kan yang ada di gambar ini tuh titik dasarnya, Pak. Ya. Nah, kemudian kalau kiranya belum ada perubahan, maka bisa ditambah bagian pangkal lehernya. Terus di bagian mana lagi kiranya masih terasa sakit. Kurang lebih begitu Pak Nuri. Ya. Berdasarkan mungkin penyebab kaku tadi ya. Iya. Terima kasih. Kalau boleh nambahkan untuk leher kaku ini, biasanya saya ngambilnya di belikat. Iya. Paket. Biasanya kan iya, leher kaku kebanyakan ya ini. Kebanyakan salah tidur, salah bantal atau miring yang dalam posisi yang sama dalam waktu yang lama, begitu biasa jadi leher kaku. Nah itu biasanya di belikat lebih efektif juga diambil. Kalau saya itu biasanya tak pegang dulu, tak tekan dulu bagian pasien, saya tanya mungkin yang terasa sakit yang mana, biasanya gitu. Itu baru ini
baru ditangani bang sakitnya, mungkin diperbanyak titik penarikannya. Jadi belum tahu dulu sistemnya seperti apa, kan masih belajar juga, belajar nyoba, mungkin kayak gitu kan itu. Mana yang sakit itu yang saya banyakkan titiknya, saya tambahi banyak titik, sampai saya tarik secara bersamaan, kadang kayak gitu. Entah benar atau enggak, makanya saya tanyakan dulu, boleh enggak sistem kayak gitu kan. Jadi kalau soal bahu sakit, belikannya sakit, kadang langsung tak perbanyak, agak rempet dari titik-titik belikat, agak rempet gitu. Sekalian buat narik ototnya, maksud saya kayak gitu. Nah itu gimana? Boleh enggak Ustaz? Boleh Pak, boleh. Jadi pada intinya Boleh. kembali lagi pada titik keluh tadi. Kalau kiranya membutuhkan kop yang rapat, maka bisa kita ambil kop yang rapat itu tadi. Karena bisa jadi juga di area situ darah kotornya sangat banyak, maka bisa diambil di area belikat, area mana saja yang kiranya memang betul-betul membutuhkan untuk diambil darah kotornya. Mungkin itu dulu pertanyaan, kita lanjutkan. Kalau saya ke biasanya slide ya. Gimana Bu ini? Kalau saya biasanya saya tambah di sela-sela al-kahil sama pangkal leher. Biasanya ada titik kosong itu saya tambah 2 di situ. Untuk keluhan leher kaku. Saya tuh sering menangani hipertensi. Jadi kan keluhannya itu lehernya pasti kaku kalau hipertensi. Nah, di situ nanti saya ambil di sela-selanya al-kahil sama pangkal leher. Katanya enteng sudah katanya. Sela-selanya itu maksudnya yang di atasnya al-kahil itu Bu Eni. Nggih. Nanti di titik itu yang kahil, asdain, katifan, terus di titik keluh. Nah, itu di situ. Kan nggak bisa itu barengan karena kopnya terlalu tempel. Jadi nanti kalau sudah di al-kahil, di adain, itu di pangkal leher, itu baru yang terakhir di situ. Saya mesti ambil juga. Sela-selanya itu yang bekas kop antara katifan sama kahil di sela-selanya gitu ya. Oke. Bekas kopnya ya. Nggih, di situ. Tapi itu ada di sela-selanya itu, jadi enggak nempel antara kahil dan pangkal leher, itu enggak nempel. Jadi di sela-sela itu saya ambil juga. Itu mesti banyak darahnya juga. Mungkin yang lain ada yang bertanya. Tadi kan untuk pasien saya tadi di bahu itu setelah dibekam kan gosong ya. Katanya kan kalau gosong kan ditusuk ulang. Sampai saya tusuk kembali tetap hitam. Memang keluar darah tapi tetap hitam. Iya, mesti hitam, enggak
Ya, kira Itu hitamnya ndak hilang itu. Ndak hilang. Kalau sudah 3 hari baru hilang biasanya. ya kan biasanya kan kalau yang hitam darah nggak keluar kan setelah disusuk ulang kan biasanya hitamnya kan jadi pure, ini enggak, tetap hitam itu. Mas mungkin kayak gini tetap, tapi waktu ditarik udah nggak keluar darah juga. Berarti di situ kan sirkulasi darah di situ Masalah. nggak lancar, banyak darah kotornya ya. Kalau hilang itu biasanya 3 hari hilang sudah. 3 atau 4 itu hilang kalau sudah permukaannya menghitam. Tapi enggak masalah ya, enggak kan kayak khawatirnya enggak tuntas gitu loh kan, masih ada bekas hitam pekat gitu loh. Tapi di Enggak ada masalah Pak Nuri. itu udah ini enggak begitu keluar darahnya udah. Nanti juga hilang sendiri. Kan sudah ditusuk dan Dua enggak kali. ada darahnya. Berarti Ya. ya. Udah mungkin cukup saya, terima kasih. Lanjut, Bu Eni lanjut. Pembahasannya asik ini. Lanjut Bu ini ya. Iya, ya. Nunggu pertanyaan ini. Ye, sambil Monggo yang mau tanya, monggo. nunggu niki ada sakit pundak. Gimana? Materinya kan belum selesai sakit pundaknya. Oh, belum. Ini ada bahu tah? Iya. Dua materi. Ya. Pernahkah Anda sakit bahu? Semua tentu pernah mengalami, apalagi kalau sudah kolesterol tinggi. Itu pasti baunya berat. Pengertian, sakit pundak dapat terjadi akibat cedera. Misalnya ketika Anda mengangkat beban berat, olahraga terlalu intens, atau menderita penyakit tertentu. Penyebab sakit bau, cedera, pundak kaku, bursitis, bursitis ini? Tendinitis, dislokasi, atau osteoartritis. Osteoartritis itu tulang. Langsung pada titik bekam, kahil, katifen, dan titik keluh. Semua titik-titik yang tadi kan juga termasuk di leher, kahil, katifen. Ada hubungannya sama leher. Nah, ya, ada hubungannya dengan leher. Itu biasanya kalau sakit di bahu itu sering mungkin kolesterolnya tinggi, juga bisa itu. Berat kaku. Biasanya kalau di bahu sini sakit, biasanya menjalar sampai ke tangan. Tangan itu rasanya sakit berat, terus kesemutan.
Monggo yang mau bertanya tentang sakit bahu. Bu mau tanya, kalau tangannya tiba-tiba lemah, maksudnya tangannya tiba-tiba lemah, begitu bahunya tidak bisa diangkat, tangannya tiba-tiba lemah, tidak bisa megang beban, itu yang dibekam di bagian mananya? Itu kalau nggak bisa diangkat seperti tadi, Om, di sini terus di samping sini. Kalau nggak bisa diangkat nanti bisa itu mungkin biasanya karena tensi ya, hipertensi atau apa Om yang sakit. Enggak Itu ada, katanya keluhannya itu keluhannya dia tiba-tiba aja, tiba-tiba katanya tiba-tiba itu apa, megang gelas apa ya, gelasnya tuh jatuh dari tangannya, langsung lemah tangannya. Jadi kayak orang apa, kata dokter stroke, tapi dia masih bisa bergerak, cuma enggak kuat aja, lemah. stroke ya. Bisa bergerak tapi lemah. Iya. Itu bisa dibekam kayak saya kemarin itu saya jejer-jejer gitu loh. Jadi mulai dari tangan ya, terus ke sini sampai di lengan atas. Itu biasanya karena hipertensi itu kalau lemesnya. Kena stroke. Itu bisa dibekam di sini, terus langsung di sini. Kalau sudah stroke itu biasanya susah lama ya, enggak langsung bereaksi itu bekamnya. Biasanya butuh bertahap, jadi terus diulang. Enggak cukup sekali. Itu kakinya juga lemes biasanya ya, Om? Iya, kakinya lemas tapi enggak selemas tangan. Tapi dia lemasnya bagian kanan apa ya, kanan. Kemarin tuh bagian kanan, tangan kanan. Iya, itu karena hipertensi, kena stroke. Ya itu dibekam seluruh titik, enggak apa-apa. Di titik keluh. Mas Khalid mau nambah? Kalau kasus demikian langsung ambil titik 5 jari ujungnya. Kemudian baru full dari bahu tembus ke belakang, kemudian samping diratakan tangannya itu. Diambil semua. Baru ambil kahil. Kemudian kalau memungkinkan bisa ambil komah 2. Kalau enggak ya sudah di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya baru diambil umum komah 2. Kemudian kalau dia kiri atau kanan, struknya bisa diambil bagian berlawanan. Begitu tambahan. Mungkin yang lain.
jarak antara bekam bekam sekarang dengan bekam yang berikutnya itu kira-kira paling cepat berapa minggu itu, Pak? Yang kayak tadi itu tangannya lemas itu kan harus berulang terapinya. Ya, Jeda waktunya itu kira-kira berapa lama? paling cepat 1 minggu, Om. Paling cepat Bisa 1 ya? minggu. Di titik yang sama, yang di tangan itu? Beda titik. Oh, beda titik. Ya. Kalau Kalau untuk yang mau di tangannya, titik yang sama, kalau mau di titik yang sama, itu paling tidak jaraknya 2 minggu. paling cepat ya. Ya, paling cepat itu 2 minggu itu, titik yang sama. Selain di titik, terus di titik yang keluar itu bisa juga di sini juga bisa, di dalam lengan yang dalam. Misalkan 1 minggu itu di titik yang luar, terus 1 minggunya lagi di titik yang dalam, itu enggak apa-apa, Om. Titik yang dalam dijejerkan juga ya, Bu? Iya. Monggo yang lain. Pak Farid mungkin Farid. bertanya. Sementara belum, Pak. Pak Nuri mungkin. Pak Nuri. Ya, sebentar belum. Oh ya, alhamdulillah. Coba aja. Kalau tidak ada ini berarti kita minta kesimpulannya antara titik leher kaku dan titik bahu. Monggo Bu Eni menyimpulkan keluhan dari titik leher dan bahu. Ya. Titik leher dan bahu itu berkesinambungan. Jadi ada hubungannya ada hubungan titik leher dan titik bahu. Jadi titik-titik bekam itu nanti ya titik bahu ya titik leher itu sama ya. Kahil, katifen, adain itu nanti terus bisa ditambah dengan titik keluh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dari saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eni atas pemaparannya pada materi sesi ke-13 malam hari ini yang sungguh luar biasa. Yang mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita, keluarga, masyarakat, dan umat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Bapak Ibu, sampailah di penghujung kegiatan atau acara kita pada malam hari ini, yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kurangnya, jika banyak salahnya, maka mohon keikhlasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.